Selamat siang adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Koko mengajak kita mengambil sikap yang baik, duduk yang baik, mempersiapkan diri dengan baik sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita memulai ibadah kita mengangkat pujian. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus boleh datang ke dunia ini mencari kami yang berdosa, menebus kami di atas kayu salib, bahkan bangkit bagi setiap kami, memberikan pengharapan kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ampuni dosa kami. Tuhan tolong layakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, membuka mulut kami memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Koko sapa sekali lagi. Selamat siang adik-adik. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah lagi. Ada yang ingat gak hari ini kita merayakan apa? Apa? Hari Minggu. Iya, aku juga tahu ini hari Minggu. Tapi ini bukan hari Minggu seperti yang biasanya. Karena 2 minggu yang lalu hari Kamis kita sudah merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dan 10 hari kemudian Allah Roh Kudus turun ke dunia ini. Ya, kita merayakannya hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Allah Roh Kudus turun ke
kepada murid-murid pada waktu itu dan juga sekarang ada di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ingat kisahnya waktu itu murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem. Ya, mereka ada di ruang atas. Kemudian mereka masih diliputi ketakutan. Tetapi pada hari itu waktu Roh Kudus turun ke tengah-tengah murid-murid, mereka diubahkan. Ya, Rasul Petrus sekarang berani berdiri, kemudian bercerita tentang Tuhan Yesus yang tersalib. Dikatakan murid-murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Apa sih kuasa Roh Kudus? Itulah api Roh Suci yang memberikan kepada murid-murid keberanian untuk memberitakan Tuhan Yesus yang tersalib menebus dosa manusia. Mari kita angkat pujian. Api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Oh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci, bakar sekali lagi. Api Roh Suci, api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci, bang sekali lagi. Api Roh Suci, api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci, bakar hatiku. Adanya api Roh Suci, adanya Roh Kudus membuat murid-murid sekarang giat untuk mengabarkan Injil. Sekarang aku mau tanya, adik-adik siapa yang di sini di dalam hatinya ada Roh Kudus? Wah, semuanya harusnya angkat tangan ya. Kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang dulu menguatkan murid-murid, sekarang juga menguatkan kita. Dia yang ada di dalam hati kita, membuat kita bisa berbuah, membuat kita bisa berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang taat kepada Bapa. Mari kita ingat dan kita nyanyikan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus.
Saya mau setiap hari hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, biarlah kita semua mau setiap hari menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Allah Roh Kudus akan mengubahkan kita, memberikan kepada kita kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang mau berubah, maka kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi ini banyak, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan. Aku berubah, sungguh berubah. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh berubah, waktuku serahkan semua. Itulah tema kita pada hari ini, yaitu kita diselamatkan untuk mentaati Tuhan. Ya, kita yang tadinya tidak mau taat, kemudian Roh Kudus mengubahkan kita untuk mau taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa yang di surga. Ya, biarlah kita menyerahkan diri kita untuk mau berubah mentaati Tuhan. Sekarang Bapak mengundang kita akan memberikan persembahan. Ya, bagi adik-adik bisa minta tolong kepada mama atau papa atau orang di rumah. Bagi yang ingin memberikan persembahan bisa memberikan kepada nomor OVO yang tertera di depan maupun transfer ke rekening BCA yang ada di depan. Bagi adik-adik yang tidak bisa, silakan memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop seperti biasa. Kemudian setelah kita bertemu kembali di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, kita akan mengangkat satu pujian yang mengingatkan kita kepada satu orang yang dikatakan penuh Roh Kudus. Dialah Yohanes Pembaptis yang mengatakan Tuhan Yesus harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus yang selama Tuhan Yesus melayani, menyertai Engkau, sekarang diberikan juga untuk menyertai kami, mengubah kami, memampukan kami untuk mentaati Allah. Kami bersyukur. Terlebih lagi kami bersyukur kalau Tuhan telah menyelamatkan dan menyertai kami. Kami sudah membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menerima, biarlah Tuhan yang boleh memberkati mama papa kami yang bekerja. Tuhan memberkati gereja ini yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kok akan memberikan pengumuman seperti biasa hari Kamis kita akan bertemu lagi secara virtual melalui persekutuan anak di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera jam 6 sore. Linknya nanti akan diberikan seperti biasa di grup ya. Linknya akan diberikan di grup. Adik-adik harap bersiap-siap jam 6 kita akan bertemu di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Kemudian hari Minggu ya kita kembali bertemu beribadah kembali bersama-sama jam 1 siang. Bagi adik-adik yang batita ya bisa mengikuti melalui YouTube. Kemudian untuk kelas besar dan kelas kecil bisa ikut melalui Zoom ya. Jadi diingatkan kembali minggu depan kita bertemu lagi jam 1 siang. Oke? Sekarang Koko mengajak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian ya, bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon Roh Kudus untuk membuat kita, mengubah kita semakin serupa dengan Kristus melalui kita mentaati firman yang kita dengar. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus yang manis. Firman Tuhan, ku mau mendengar.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan, boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan atas persembahan kami, pujian kami. Dan kami memohon Tuhan tolong kasihani kami. Tuhan tolong berbicara kepada kami melalui firman yang akan diberitakan oleh Cici Kokoh. Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk mendengar dan melakukannya setiap hari, agar kami diubahkan untuk mentaati Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Cici Hela mau ajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik duduk manis ya mendengarkan firman Tuhan. Cici Hela mau membagikan sebuah cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kemana? Ke surga. Dan semua orang melihat. Melihat apa? Melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus pun berjanji akan memberikan Roh Kudus. Apa adik-adik? Memberikan Roh Kudus. Roh Kudus kepada semua orang. Kepada saya, kepada kamu, kepada adik-adik, kepada mama papa, kepada semua orang. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Hari apa adik-adik? Pentakosta. Dan murid-murid berkumpul di dalam satu rumah. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di dalam satu rumah. Waktu mereka berkumpul di dalam satu rumah, tiba-tiba ada suara bunyi yang keras. Dari mana? Dari langit. Tiba-tiba datanglah bunyi ya yang keras dari langit. Kalau kita mendengar petir yang keras, kita kaget. Kita mendengar hujan yang keras, kita pun takut. Nah, apalagi dengar bunyi yang keras dari langit. Dan ada angin yang keras. Angin yang keras. Masuk ke dalam rumah itu. Dan murid-murid pun, merasa takut. Angin yang keras masuk. Ya adik-adik, dan saat itu juga muncul lidah-lidah api di atas kepala
setiap murid-murid yang berada di rumah itu. Nah, mereka senang nggak adik-adik? Senang ya. Lidah-lidah api ada di atas mereka. Dan menyebabkan apa? Menyebabkan semua orang Yahudi pun jadi heran karena murid-murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa setiap mereka, bahasa-bahasa lain. Mereka bisa berbicara ya. Lalu berkumpullah semua orang banyak karena mereka mendengar bunyi yang keras dan angin yang keras berada di dalam rumah itu. Mereka berkumpul. Buat apa adik-adik? Mau melihat, mau mendengar apa yang terjadi. Dan Petrus pun keluar dari rumah itu dan dia pun menceritakan firman Tuhan. Menceritakan apa adik-adik? Firman Tuhan. Nih ya, menceritakan firman Tuhan kepada semua orang tentang apa yang terjadi. Dia bilang, Petrus bilang, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus pun bangkit, hidup, adik-adik, bangkit dan hidup. Dia tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit dan hidup. Lalu orang-orang pun mendengarnya dengan sangat baik. Dan orang-orang pun akhirnya bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat terima Roh Kudus? Orang-orang bertanya kepada Petrus ya, bagaimana supaya kami mendapatkan Roh Kudus? Lalu Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Apa itu Cici bertobat? Bertobat, lakukanlah yang good. Jangan lakukan yang bad. Berubah setiap hari, lakukan yang good. Taat kepada orang tua. Dan mau selalu beribadah kepada Tuhan. Lakukan yang good. Apa adik-adik bertobat? Lakukan yang good. Di saat kita mau bertobat dan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita sudah menerima Roh Kudus. Apa adik-adik? Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk apa, Cici? Roh Kudus itu yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mau taat kepada Tuhan, mau apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau selalu berdoa. Kita juga mau memuji nama Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, yang akan membawa kita untuk mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya kita pun mau melakukannya dengan baik. Kalau Mama bilang, apapun yang baik buat adik-adik, kita harus obey. Kita harus taat. Itulah Roh Kudus yang selalu mengajarkan kita. Kasih, sukacita adalah buah-buah dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan di dalam setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, dan taat kepada orang tua, melakukan yang good, yang terbaik.
Yuk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita saatnya mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau mati bagi kami. Dan Tuhan bangkit, hidup. Bahkan Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk selalu melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik.